Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu di dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dalam Roma 12 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Dan renungan pada pagi hari ini berjudul Persembahan yang Benar. Bapak Ibu, dalam Roma 12 ayat 1 sampai 8, Rasul Paulus mengajarkan orang percaya tentang tindakan syukur yang dapat dilakukan setelah menerima anugerah keselamatan. Tindakan syukur tersebut adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Konsep persembahan tubuh ini bukan seperti pada zaman PL ketika umat Allah mempersembahkan korban kepada Allah dengan cara membunuh binatang. Persembahan tubuh merupakan tindakan orang percaya sebagai suatu konsekuensi logis dari anugerah Allah melalui kematian putranya untuk menjadi korban penebus dosa manusia. Bentuk persembahan yang dimaksudkan adalah mempersembahkan seluruh diri dan kehidupan kita kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pembaharuan akal budi yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui pertobatan dan proses pengudusan di dalam kita. Bapak Ibu, akal budi merupakan bagian dalam diri yang mengendalikan seluruh tindakan seseorang. Sehingga ketika akal budi diperbaharui, maka pengertian seseorang akan dicerahkan. Hati nurani akan dilembutkan dan kehendak diri akan ditaklukkan kepada kehendak Allah sehingga akan menghasilkan perbuatan-perbuatan saleh yang memuliakan Allah. Saudara, saat kita mempersembahkan kehidupan, rencana masa depan, keluarga, pelayanan, pekerjaan kepada Allah, tindakan ini sebenarnya merupakan tindakan yang dilakukan secara sukarela dengan cara menjauhi dosa dengan atau terhadap tubuh yang dapat berupa misalnya saja keterikatan terhadap narkoba, pornografi, mungkin pembunuhan, minuman keras, atau dapat juga berupa sikap egois, menyimpan dendam di dalam hati, merasa iri terhadap keberhasilan orang lain, malas, rakus, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Dan kemudian dengan sepenuh hati melayani Tuhan dengan karunia-karunia yang Ia anugerahkan kepada kita, baik di gereja, kampus, tempat pekerjaan, maupun keluarga dan lingkungan masyarakat di mana kita tinggal. Oleh sebab itu, sebagai seseorang yang telah menerima anugerah keselamatan, mari dengan sepenuh hati kita mempersembahkan tubuh kita. Dengan sepenuh hati kita mempersembahkan hidup kita, rencana masa depan kita, keluarga, pekerjaan,
usaha, pelayanan ke dalam tangan Tuhan sebagai wujud syukur kita kepadanya. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita telah mempersembahkan diri kita kepada Allah sebagai wujud syukur atas anugerah-Nya? Mari persembahkan seluruh kehidupan kita kepadanya agar Allah dapat memakai keberadaan diri kita untuk melayaninya senantiasa. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan di dalam kehidupan kami. Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami jika pada hari ini Kau izinkan kami Tuhan untuk bisa kembali mendengarkan firman-Mu, kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, terus selidiki hati kami, terus periksa batin kami Tuhan. Apabila ada bagian-bagian dalam kehidupan kami yang belum kami persembahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, mari berikan kelembutan di dalam hati kami sehingga kami dengan sukarela, kami dengan sukacita, kami dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami bisa mempersembahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan di dalam segala hal yang kami kerjakan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Aku percaya bahkan di hari ini juga Allah akan menolong kami di dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Terima kasih, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.